Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rahmat Bapak Agi Ahmad Ginanjar, selaku dosen Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi, dan saya banggakan dan saya cintai mahasiswa Pendidikan Sejarah 2021 Universitas Siliwangi. Sebelumnya, izin perkenalkan, nama saya Abdul Matin Asidi, NPM 212171097, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sebagai ilmu dan seni. Mengenai sejarah, kita sering mengenal kata sejarah itu apa sih? Awalnya nama kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang artinya pohon atau kayu. Pohon dalam pengertian ini merupakan suatu simbol, yaitu simbol kehidupan. Di dalam pohon biasanya terdapat bagian-bagian seperti batang, ranting, daun, akar, dan buah. Bagian-bagian dari pohon inilah yang memiliki hubungan saling terkait dan membentuk pohon tersebut menjadi hidup. Kalau dikaitkan pengertian sajaratun ini dengan kehidupan manusia, bisa diartikan bahwa manusia itu hidup akan terus bergerak tumbuh seiring berjalannya waktu dan tempat atau di mana kita berada. Langsung saja ke slide yang kedua yang akan dibahas, yaitu sejarah sebagai ilmu. Definisi ini bermacam-macam, baik yang menyangkut persoalan kedudukan sejarah sebagai bagian dari ilmu. Ada ilmu sosial atau sejarah sebagai bagian dari ilmu humaniora, maupun yang berkembang di sekitar. Arti makna dari hakikat yang terkandung dalam sejarah. Pertanyaan ini mungkin tidak bermaksud untuk memberikan penjelasan batasan tentang suatu konsep, melainkan hanya memberikan tentang pengkategorian suatu ilmu atau bukan definisi yang mudah dipahami oleh itu, yang menyatakan bahwa sejarah itu adalah ilmu, tidak kurang dan tidak lebih. Tentu saja pada bagian-bagiannya. Yang pertama itu, sejarah itu empiris. Mengapa sebagai termasuk empiris? Kata empiris itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengalaman. Sejarah sangat tergantung pada pengalaman manusia. Pengalaman itu bisa direkam atau dokumen. Dan yang kedua ada sejarah itu hanya mempunyai objek. Kata objek berasal dari Latin objectus, yang berarti yang di hadapan, sasaran, tujuan. Sejarah biasanya dimasukkan dengan ilmu tentang manusia, karena selain objek yang diteliti adalah manusia, khususnya perubahan atau perkembangan manusia pada masa lalu. Langsung saja yang ketiga, sejarah itu mempunyai teori. Kata teori dalam bahasa Yunani yang berarti renungan. Menurut Tubas, tahun 1963, yang dikutip oleh Samsudin, teori dalam sejarah, terutama dalam penjelasan sejarah itu, pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan suatu keberadaan kolektif. Dan yang keempat, ada sejarah itu mempunyai generasi. Generasi ini dalam bahasa Latin yaitu umum. Generasi yang tersedia dapat menjadi dasar penelitian bila sifatnya sederhana. Yang kelima, ada sejarah itu mempunyai metode. Metode dalam bahasa Yunani yaitu yang berarti cara. Menurut Sartono, ketujuh, metode adalah bagaimana orang yang memperoleh pengetahuan berkaitan dengan ilmu sejarah. Metode sejarah adalah bagaimana mengetahui tentang sejarah. Sejarawan harus mengetahui bagaimana ia menggunakan ilmu metode itu pada tempat yang seharusnya. Langsung saja pengertian sejarah sebagai seni. Mengapa bisa dikatakan sebagai seni? Seni
sejarah digolongkan dalam sastra Herodotus yang digelar sebagai bapak sejarah. Beliaulah yang memulai sejarah itu sebagai cerita, dan sejak itu sejarah telah dimasukkan ke dalam ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora. Sejarah dikategorikan sebagai ilmu humaniora, terutama dalam sejarah memelihara dan merekam warisan budaya serta menafsirkan makna perkembangan umat manusia. Itulah sebabnya dalam tahap historiografi dan eksplanasinya sejarah memerlukan sentuhan-sentuhan estetika atau keilmuan. Saja bagian-bagian dari sejarah sebagai ilmu. 1. Sejarah memerlukan induksi. Nah, maksudnya memang orang tidak boleh put. Nah, langsung saja kepada yang kedua adalah sejarah memerlukan imajinasi. Nah, maksud memerlukan imajinasi itu dalam pekerjaannya sejarawan harus membayangkan apa yang sebenarnya dan apa yang terjadi dan apa yang terjadi sesudah itu. Nah, misalnya ia akan menulis penyair awal ke abad 20. Nah, dan yang ketiga, sejarah itu memerlukan emosi. Apa sih? Karena pada penulisan sejarah zaman romantik, yaitu pada akhir abad ke-18, awal abad ke-19, sejarah dianggap sebagai cabang sastra. Akibatnya, menulis sejarah disamakan dengan menulis sastra. Artinya, menulis sejarah harus dengan keterlibatan emosional. Orang yang membaca sejarah penaklukan Meksiko, jatuhnya Romawi, orang Inggris ke Amerika, itu contohnya. Dan yang keempat adalah sejarah memerlukan gaya bahasa. Nah, maksud gaya bahasa ini adalah gaya bahasa yang baik, tidak berarti gaya bahasa yang penuh bunga-bunga. Kadang-kadang bahasa yang luas lebih menarik. Gaya yang berbelit-belit dan tidak sistematis. Jelas merupakan bahasa yang jelek dan tulisan sejarah. Nah, mungkin dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.